Baiklah, untuk materi selanjutnya itu mengenai pengenalan sistem pendidikan tinggi di Indonesia, institusi IAKSS, dan kampus merdeka serta pendidikan tinggi di era revolusi 4.0. Untuk penyampaian materi yaitu akan disampaikan oleh salah satu dosen kita, Ibu Nani Istianingsih, SE, ME, CLMA, CPR, CDM. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semangat dong. Semangat. Berdiri dulu. Berdiri dulu. Ya, taruh dulu tasnya mungkin. Nah, kita rileks-rileks dulu ya. Oke, tadi sama Raka dan Raka ditanya sudah diajarkan kalau saya menyebut IAKSS, jawabnya apa? Unggul dan bermartabat. Kalau saya bilang kampus Tosca, get more success. Nah, kita ulang ya. IAKSS. Oh, nggak kompak, daci ya. Ulang. IAKSS. Kampus Tosca. Kampus Tosca. Masih lesu nih Pak Hasan. Ini kayaknya harus ini dulu ya. Distimulasi dulu Pak Hasan. Dipanasin dulu. Ya. Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati yang memangnya begitu? Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati hentak bumi? Siapa suka hati hentak bumi? Siapa suka hati yang memangnya begitu? Siapa suka hati hentak bumi? Siapa suka hati petik jari? Tak bunyi. Siapa suka hati petik jari? Siapa suka hati yang memangnya begitu? Siapa suka hati petik jari? Siapa suka hati bilang hore? Siapa suka hati bilang hore? Siapa suka hati yang memangnya begitu? Siapa suka hati bilang hore? Siapa suka hati semuanya? Hore! Siapa suka hati semuanya? Hore! Siapa suka hati yang memangnya begitu? Siapa suka hati semuanya? Hore! IAKSS! Kampus Tosca! Oke, sekarang pegang hidung. Pegang lutut. Goyang dulu. Goyang, goyang, goyang. Nah, berdiri. Gitu kan kayak anak TK. Oke, ya silakan duduk. Ya, ini sebenarnya saya dikasih materi ini agak berat-berat ini, adik-adik ya. Tapi ya gimana lagi, mungkin menyesuaikan dengan berat badan mungkin kan. Ya, jadi tentang sistem pendidikan tinggi. Nah, seperti yang dibilang oleh Pak Maros tadi bahwa sistem pendidikan kita saat kita di bangku sekolah gitu ya, di SMA, SMU ya, atau SMK itu berbeda dengan yang namanya pendidikan tinggi gitu ya. Oke. Silakan next. Nah, ini nanti materi yang akan kita jabarkan pada kesempatan kali ini. Ada tujuan pendidikan nasional, kemudian jalur dan jenjang pendidikan, kemudian ada bentuk perguruan tinggi, tridharma perguruan tinggi, dan kurikulum perguruan tinggi, serta sistem kredit semester atau yang sering disebut dengan SKS. Tadi sudah disentil-sentil dikit apa itu SKS ya. Kalau yang kita tahu kan SKS itu kadang-kadang sistem kebut semalam gitu ya. Tapi nanti akan kita bahas ya adik-adik ya. Oke, next, Raka.
Nah, ini ya yang menjadi tujuan pendidikan nasional kita. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi dalam pasal 3 itu dinyatakan bahwa pendidikan nasional itu berfungsi mengembangkan kemampuan dan membuka watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, jadi ini tujuan pendidikan nasional tadi itu selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris Yayasan tadi, gitu ya, bahwa yayasan kita tadi ada 3I. Masih ingat nggak apa itu 3I? Ilmu, iman, dan ikhlas. Jadi adik-adik kalau namanya kita kuliah itu harus beriman, berilmu yang pasti ya, mengejar ilmu. Kemudian kita juga beriman dan ikhlas, itu yang penting. Jadi nanti jangan dikasih tugas sama dosennya di kampus merutuk-rutuk, nah, ibu kok nyanyi nih, apalagi Bu Nani itu cerewetnya. Ini raka ditanya gitu ya kira-kira? Enggak ya? Kamu begitu enggak bagus? Ya, kata Bu Nani tuh katanya kalau ngasih tugas banyak banget katanya gitu ya. Ingat ya, harus ikhlas ya, karena kita dalam rangka untuk memperoleh ilmu. Nah, makanya kalau orang kuliah itu juga harus ada imannya gitu ya. Jadi jangan dari rumah ngakunya pergi ke kampus gitu, Mak, Pak minta duit nak ke kampus, tahu-tahu kaget nyimpang dia main game, ya kan? Nah, ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Tapi kalau cama-cami yang di sini saya yakin kayaknya the best lah pokoknya. Tepuk tangan semua. Oke, next Kak. Oke. Raka, next ya. Nah, ya. Ini dia jalur dan jenjang pendidikan ya, pada pasal 13 bahwa jalur pendidikan itu terdiri atas pendidikan formal, kemudian ada informal dan informal yang dapat dilengkapi dan memperkaya. Kemudian bahwa pendidikan sebagai maksud dalam pasal 1 itu diselenggarakan dengan sistem tetap melalui tatap muka atau melalui jarak jauh gitu ya. Kemudian pasal 14 bahwa jenjang pendidikan formal itu terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, kalau adik-adik kan bertahap ya sekolahnya kan, ada nggak yang langsung kuliah? Wah kan, dari pendidikan dasar dulu, SD, ya kan? Dari SD kemudian ke SMP, menengah, kemudian pendidikan atas, dan baru sekarang adik-adik menginjak yang namanya pendidikan tinggi. Nah, makanya adik-adik nanti setelah resmi ya, adik-adik akan menyandang gelar sebagai mahasiswa. Jadi kenapa diberikan nama mahasiswa? Karena kita inilah jenjang pendidikan tinggi. Dulu kan nama kalian kan siswa. Nah, sekarang menjadi mahasiswa. Nanti ya kalau belum disahkan ya, Raka Nita udah disahkan belum jadi mahasiswa? Belum ya. Nah, masih Cama dan Cami. Oke, next Kak. Nah, adik-adik, jadi di dalam pendidikan tinggi ya itu ada namanya bentuk perguruan tinggi. Jadi menurut pasal 19 itu ada yang namanya universitas. Gitu ya. Kemudian ada yang namanya institut seperti kita. Kemudian ada namanya sekolah tinggi. Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Sapri ya, bahwa kita tadinya bertransformasi dari sekolah tinggi kemudian bergabung ya dengan Akper menjadi institut. Nah, kemudian ada politeknik dan akademi akademi komunitas seperti itu. Oke, next. Kita akan bahas satu-satu. Nah, apa itu universitas gitu ya? Jadi universitas itu merupakan bentuk perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi jika memenuhi syarat. Jadi universitas dalam penyelenggaraan pendidikan profesi. Nah, jadi kalau universitas itu biasanya dia banyak sekali nanti program studinya ya. Jadi ada terdiri dari fakultas gitu ya. Kemudian dari fakultas itu nanti ada program studi. Nah, dalam universitas itu karena dia luas ya, kompleks, jadi ada yang dia berbentuk
dikti gitu dan diksi. Jadi dikti itu pendidikan tinggi untuk S1 gitu. Kemudian diksi itu adalah pendidikan vokasi untuk D3. Nah, itu bisa semuanya dilaksanakan oleh universitas gitu ya. Membedakannya nanti dengan institut, kita lihat di sini bahwa institut itu juga merupakan bentuk perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademi dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam jumlah rumpun ilmu, pengetahuan atau teknologi tertentu, dan jika memenuhi syarat institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Nah, jadi yang membedakan adik-adik ya antara universitas dan institut itu adalah jumlah perguruan tinggi di dalamnya. Kalau universitas itu dia lebih banyak gitu ya. Kalau institut mungkin dia hanya rumpun-rumpun ilmu tertentu saja gitu. Next. Ya, sedangkan sekolah tinggi itu merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun pengetahuan dan atau teknologi tertentu, dan jika memenuhi syarat, sekolah tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Sedangkan politeknik itu merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi. Jika memenuhi syarat, politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Ya, oke, next Kak. Nah, ada tadi bentuk akademi ya, merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan atau teknologi tertentu. Nah, contoh dari akademi yang lalu itu adalah akademi keperawatan. Tapi sekarang sudah merger, dia menjadi fakultas kesehatan karena kita sudah bergabung ya. Jadi dia tidak lagi dalam bentuk akademi, dia sudah menjadi fakultas, ya. Kemudian ada yang namanya akademi komunitas, merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma 1 atau diploma 2 dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus. Jadi kalau akademi komunitas ini dia lebih spesifik lagi ya. Jadi secara keilmuan dia lebih spesifik dan kebutuhan tertentu dari berdirinya akademi komunitas itu sangat berbeda dia dengan akademi biasa. Jadi dia mempunyai kebutuhan tertentu seperti itu. Oke, next. Oke, ini jenjang pendidikan ya, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 1 ya, bahwa pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, jadi jenjang perguruan tinggi tadi ada yang disebut tadi diploma ya. Diploma itu ada diploma 1, diploma 2, diploma 3, bahkan sampai diploma 4 tahu ya. Diploma 4 kalau sekarang ada juga sarjana terapan seperti itu. Kemudian ada S1, ada S2, ada S3 dan profesi. Ada esteller, Pak. Kata Pak Nanak ada tambah 1 Bu, esteller katanya ya. Itu ya, itu yang paling enak seger-seger kalau cuaca panas ya Pak ya. Iya, nanti boleh di request sama panitia. Esteller. Oke, next. Jangan dipancing-pancing kalau soal makanan Bu Nani ini. Oh. Oke, kita lanjut aja. Next. Raka, next ya. Biar kita nggak terlalu lama kita di sini. Rakanya tidur ya. Oke, next dulu. Ini kayaknya bisa nanti dibaca. Oke, next dulu. Nah, ini dia ya. Tridharma perguruan tinggi. Nah, kalau adik-adik di sekolah itu hanya belajar ya, belajar, bikin PR, kemudian ujian seperti itu. Nanti naik kelas atau tidak naik kelas gitu ya. Nah, kalau di perguruan tinggi itu sedikit berbeda sistemnya. Jadi dalam kita menempuh pendidikan itu ada yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Tri itu apa artinya? 3 ya. Jadi 3 dharma yang harus kita lakukan selama kita menempuh pendidikan tinggi gitu ya. Jadi menurut pasal 1
gitu ya. Pasal 9, 10, 11 gitu ya. Bahwa Tridharma perguruan tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma itu adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi selama adik-adik nanti menempuh pendidikan, 3 hal ini nanti yang akan adik-adik lakukan. Ada pendidikan, nanti seperti biasa adik-adik kuliah di dalam kelas, gitu ya. Ada dosen pengampunya seperti itu. Kemudian nanti adik-adik harus dituntut juga untuk melakukan namanya penelitian, ya. Kemudian juga ada pengabdian masyarakat. Bu, contohnya apa gitu? Nah, kalau penelitian itu seperti ada nanti kalau di diploma 3 itu tugas akhir. Gitu ya Pak Hasan ya. Nah, tugas akhir. Sedangkan kalau di S1 itu namanya skripsi. Ada yang pernah dengar skripsi? Dengar pernah enggak? Nah, ada yang pernah baca skripsi? Enggak. Nah, nanti boleh ya Raka dan Rakanita dibawa ke perpustakaan mungkin melihat contoh skripsi biar adik-adik ini punya wawasan dulu. Oh, ini skripsi yang dibilang Ibu tuh. Nah, gitu ya. Nah, kemudian melakukan pengabdian kepada masyarakat seperti kalau di D3 kesehatan itu praktek gitu ya, klinik ya Pak Hasan ya. Nah, kalau di S1 itu kita melakukan KKU. Ada yang bilang KKN, ada yang bilang Kukerta, ada yang bilang KKU ya. Nah, itu sebenarnya hampir samalah, sebelah dua belah. Nah, gitu ya. Semiripan. Itulah dia kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Oke. Oke, next ya Kak, yuk. Karena saya masih ada 4 slide lagi. Soalnya 4 slide bukan ini 4 file maksudnya ya. Iya kan, coba tadi apa aja masalahnya kan? Oh, itu ya. Oke, di kurikulum pendidikan tinggi ya. Kurikulum pendidikan tinggi ini merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai itu tadi pembelajaran ya, metode pembelajaran. Kemudian kurikulum pendidikan tinggi sebagai dimaksud pada ayat 1 dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi untuk setiap prodi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia dan keterampilan. Ya, jadi adik-adik nanti akan belajar selama di kampus itu mengikuti kurikulum yang dibuat oleh program studinya, gitu, berdasarkan keilmuan masing-masing, gitu ya. Oke, next Kak. Kemudian kurikulum nanti dulu, oke ya, ini sedikit ya, bahwa kurikulum pendidikan tinggi sebagai yang dimaksud di atas wajib memuat mata kuliah yang pertama agama, Pancasila, kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. Ini adalah mata kuliah wajib. Kalau zaman kami dulu namanya MKDU. Kalau zaman Pak Hasan apa namanya Pak Hasan? Sama MKDU juga. Ya, MKDU ya, mata kuliah dasar umum ya. Jadi seluruh perguruan tinggi wajib melaksanakan mata kuliah ini, gitu ya. Oke, next. Next. Oke, next aja. Nah, ini dia ya yang mau kita bahas sedikit mengenai sistem kredit semester atau disingkat dengan SKS, sistem kebut semalam. Nah, itu zaman Pak Nanang dulu seperti itu. Ya, sistem kebut semalam. Jadi Pak Nanang itu kalau mau ujian, dia SKS. Dikebut dalam sampai sekarang Pak ya. Iya, belajarnya 1 malam gitu ya. Jadi adik-adik jangan ditiru ya. Jadi menurut keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa ya, bahwa pada pasal 1 dijelaskan sistem kredit semester itu adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester atau disebut dengan SKS untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, kemudian pengalaman belajar, dan beban penyelenggara program. Next. Jadi, SKS
SKS. Jadi kita kenal dulu yang namanya semester. Ya, semester itu adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya. Berikut kegiatan iringannya termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian. Nah, jadi adik-adik nanti dalam setiap mata kuliah gitu ya, itu akan ada 16 kali pertemuan. 14 kali itu materi, dan yang 2 itu adalah ujian tengah semester atau UTS, dan yang satu lagi itu adalah ujian akhir semester atau UAS gitu ya. Oke, next. Oke, jadi satuan kredit semester ya itu adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum atau 4 jam kerja lapangan yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 atau 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan mandiri. Nah, biasanya nanti di dalam mata kuliah itu akan ditentukan porsinya masing-masing. Berapa SKS yang harus ditempuh. Misalkan mata kuliah statistik ekonomi misalkan atau statistik bisnis itu 3 SKS misalkan. Jadi 2 teori bisa 1 kali praktek. Nah, seperti itu ya. Jadi 3 SKS artinya 3 kali 60 menit. Itu yang akan kita gunakan untuk belajar. Gitu ya. Oke, next. Nah, ini berapa jumlah SKS yang harus ditempuh gitu ya oleh penyelenggara program studi. Kita lihat mulai dari D1 itu jumlah SKS-nya sekitar 40 sampai 50 ya. Itu jumlah semesternya itu 2 sampai 4 semester. Kemudian untuk D2 itu 80 sampai 90 ya, 4 sampai 6 semester. Kemudian D3 itu 110 sampai 120 ya dengan jumlah semester 6 sampai 10. Kalau D3 yang kesehatan berapa Pak Hasan? Berapa SKS? Kalau di kesehatan kita 110 ya. Itu SKS minimal ya 110 ya. Oke. Kemudian kalau D4 atau S1 ini sebanyak 144 sampai 160. Ya, sedangkan untuk S2 itu 36 sampai 50 gitu ya. Kalau S3 itu 70 ya kalau saya nggak salah. Oke. Oke ya, next. Lanjut aja Kak. Oke, lanjut aja. Terus. Terima kasih. Itu ya. Oke, kita file yang kedua ya. File yang kedua ini saya borongan ini Pak Marus nggak tanggung-tanggung saya kasih materi ke saya ini, itu dia. Oke, ini kita akan bicara sedikit tentang Institut Administrasi dan Kesehatan Setio Muara Bungo. Iya KSS. Kampus Tosca. Oke, next Kak. Nah, ini dia visi kita ya, bahwa visi IAKSS itu adalah menjadi lembaga ilmu administrasi dan kesehatan yang unggul dan bermartabat. Apa yang dimaksud dengan unggul di sini? Itu dimaknai bahwa keberadaan Institut Administrasi dan Kesehatan Setio Muara Bungo itu diakui ya dan menjadi pusat unggulan dalam kajian ilmu administrasi dan kesehatan serta dijadikan rujukan utama oleh masyarakat baik tingkat lokal maupun tingkat nasional ya. Jadi kita menjadi salah satu rujukan karena seperti yang disampaikan oleh Pak Maros tadi bahwa kita adalah perguruan tinggi tertua di Kabupaten Bungo ya. Sedangkan yang dikatakan bermartabat itu adalah bahwa Institut Administrasi dan Kesehatan Setio Muara Bungo memiliki karakter yang religius, cinta tanah air, berbangsa dan berbudaya. Nah, ini harus dicatat dan harus diingat. Nih besok nih kayaknya Rakanya nih udah paling mulai bertanya-bertanya besok nih ya. Apa yang dimaksud dengan unggul? Apa yang dimaksud dengan bermartabat? Nah, gitu ya. Oke, nanti ininya boleh diminta sama Rakanya ya, materinya ya.
Oke, next. Nah, yang dikatakan visi itu adalah tujuan, ya, tujuan dari sebuah organisasi dalam jangka panjang. Jadi kalau dalam jangka panjang kita perlu taktik, perlu siasat bagaimana cara mencapainya, gitu kan? Nah, sama kayak kalian kalau punya pacar, ada yang dinaksir-naksir, dak? Perlu taktik, dak? Nah, perlu kan? Kita juga. Jadi bagaimana cara mencapai visi? Tentu dengan misi. Jadi kalau ditanya apa itu misi? Itu adalah langkah yang dicapai untuk menggapai visi. Sedangkan visi tadi apa? Tujuan jangka panjang, ya. Nah, misi kita yang pertama menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di bidang ilmu, administrasi dan kesehatan dengan standar nasional dan kearifan lokal, ya. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan fungsi penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang ilmu, administrasi dan kesehatan secara mandiri dan kemitraan. Serta yang ketiga adalah menyiapkan potensi sumber daya manusia produktif dalam organisasi dan mampu berperan serta dalam pembangunan daerah dan nasional. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Nih ya, nggak ada nak bertanya. Tanya. Kalau tidak, ibu yang bertanya. File ketiga, Kak. Ayo, Kak, file ketiga. Oke, oh ini masih ada ya. Ini dia fakultas yang ada dan program studi di IAKSS. Jadi fakultas kita ada berapa? Ada 3 ya. Ada fakultas administrasi, fakultas kesehatan, oh ya, ekonomi dan bisnis. Kalau di fakultas administrasi ada berapa program studi? Ada 3. Program studi ilmu administrasi negara S1, kemudian program studi ilmu administrasi bisnis S1, dan program studi administrasi bisnis D3. Sedangkan di Fakultas Kesehatan itu ada program studi keperawatan D3, ya. Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya ada 1 program studi, yaitu program studi bisnis digital. Jadi kenapa program studi ini kita buat? Karena sekarang zamannya sudah revolusi industri 4.0 ya, sudah apa? Ke digitalisasi semuanya. Jadi kita melihat perkembangan zaman gitu ya. Keinginan daripada lapangan pekerjaan sudah mengarah semuanya ke era digitalisasi, makanya program studi ini kita buat sebagai program studi baru ya, yang nantinya diharapkan dapat memberi sumbangsih ya bagi negara gitu ya, bangsa juga, bagi adik-adik lah khususnya nanti bisa mencari pekerjaan dengan luas jangkauannya begitu. Oke, saya mau berdiri dulu dong lagi. Ayo Kak, file yang ketiga, ayo kita akan main tebak-tebakan. Nanti ya. Berdiri. Nah, udah dengar Bu Nani ngoceh, kita tebak-tebakan sekarang. Oke, ya. Kita akan main tebak warna. Jadi ingat, tebak warna bukan dibaca tulisannya. Sekali lagi, apa yang dibaca? Warnanya. Yang disebut warnanya, bukan bacaannya. Next. Apa? Next. 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 Itu apa? Itu kakak mana nih? Raka Nita, kalau yang ada salah, ayo ditarik ke depan. Lah, silakan dipantau kepada Raka dan Raka Nitanya. Dipantau. Oke, ulang lagi ya. Dari mulai apa ini? Next. 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 Ada
Kepada rekan dan rekanita yang Ayo, cama-caminya ayo. ketahuan untuk salah sebut bisa ditarik ke Wah. depan. Ditarik ke depan. Tarik ke depan dulu. Iya. Yang diam boleh ditarik ke Iya, depan. boleh. Konsentrasi ya, konsentrasi. Oke. Mulai lagi ya. Oke. Next. Next. Ayo. 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 Boleh rekan-rekanitanya ditarik cama-caminya yang salah dalam penyebutan. Ayo. Banyak sekali yang salah, Bu. Banyak sekali yang kejebak. Ayo. Banyak ya. Oke. Oke ya. Siap lagi. Lagi. Next, Kak. Next. Ayo. Jengkel. Ayo lo, siapa tadi? Yang depan ini, Kak. Yang depan sekali ini tadi yang salah. Enggak berarti ini. Ayo. Konsentrasi. Oh. Banyak nih sekali kayaknya. nih. Oh. Ini enggak konsentrasi ya. Next. Ayo, ada yang bilang coklat tadi. Ada yang bilang coklat. Enggak apa-apa. Jika temannya dengar, cepu aja. Cepu aja nggak Cepu apa-apa. aja enggak apa-apa. Siapa tadi yang salah? Oh, kalau kayak gitu cepu semua. Cepu bukan asal nuduh tapi ya. Oke. Masih ada lagi ya? Next, Kak. Ade. Next. Next. Ada yang kejebak? Oke, enggak ada. Next. Ada. Ayo. Ayo yang kejebak, ayo. Iya. Oke, next. Next. Ayo. Ayo. Pak Maros. Pak Maros juga boleh gabung sepertinya. Ayo, Pak Maros maju, Pak. Wow. Hebat. Oke, lagi. Next. 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 Ini yang paling depan. Yang paling depan mana nih, Kak? Sangat kentara. Apa yang batu itu? Selesai. Ini yang paling depan sangat kentara. Tepuk tangan yang meriah. Oke. Oke. Nah, ini Adik-adik, cami, boleh geser ke kanan lagi. Cami, Boleh kita pindah ke tengah Mon, untuk geser kepada ke kanan, caminya. geser ke kanan, Geser ke tengah. geser lagi. Camanya geser ke kanan. Oke. Adik, Cama, Cama, geser ke pindah. kanan. salah juga ya. Oke. Kepada Bapak Maros selaku pemimpin dari kesalahan ini dipersilakan Pak Maros Iya, Bapak. Sebelah Ada Mohon tempat di tempat. dipimpin ya, Pak. Oke. Oke. Posisi Pak ya. Oke. Nah, tunggu. Jadi permainannya begini. Ini yang baris banyak. Hadap kemana ini? Ke kiri. Ya. Oke. Ya. Hadap ke kiri. Tidak boleh ngintip. Dengar ya. Tidak boleh ngintip. Saya akan berkomunikasi
yang di ininya jangan di shoot ya, kameranya jangan di shoot, nanti dia ngintip dong dari sana. Oke, ditutup ya. Boleh, boleh, boleh. Iya. Next. Oh, semakin hilang gerakannya, Bu. Semakin hilang. Gak apa-apa, emang itu tujuan dari game ini. Oh. Iya, tinggal mana? Ke belakang. Ngadep ke belakang kalau dipanggil. Udah. Sampaikan ke depan. Ya, cepat. Coy, ngadep belakang coy. Woi, Bu. Jangan, yang di depan jangan ngintip. Jangan nengok ke belakang yang di depan. Pak, Bapak. Bapak disilakan ke tengah dan praktekkan bagaimana Praktekkan. gerakannya. Kita lihat. Iya. Untuk yang pertama juga disilakan panggil. ke tengah. Benar atau tidak? Iya. Untuk Bapak yang mempraktekkan pertama. Tepuk tangan dulu. Buat Ya. Cama dan Cami bener nggak Benar nggak? gerakannya? Benar nggak? Salah, Pak. Jadi bagaimana gerakan yang Gerakan benar yang nih? benernya gimana? Cami boleh mempraktekkan. Gerakannya tadi yang pertama gimana? Ayo, dari sepanjang itu kenapa Nah, hanya menjadi Kenapa satu gerakan? nggak jadi satu? Jadi di mana salahnya ini tadi? Di mana salahnya ya? Tadi semakin berkurang di mana tadi? Ini game adu domba, saling Oke ya. menyalahkan satu sama Oke, tepuk lain. tangan untuk kita semua. Ayo boleh kembali. Ya. Silahkan kembali. Oke, kita lanjut ya. Cama Cami, selamat datang Bapak. Baik. Itu tadi intermezzo. Ya, kita lanjut ke file yang selanjutnya. Nah, ini dia ya, yang akan kita sampaikan di sini. Judulnya tadi Kak, ya, Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, Merdeka. Nah, gitu ya. Jadi banyak adik-adik mungkin sudah mendengar ya istilah dari Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Oke, next. Ada yang kenal nggak dengan Om ganteng ini? Siapa? Nadiem Makarim. Siapa dia? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ya. Jadi Mr. Nadiem Makarim ini dulu waktu saya ke Malaysia dia disebut sebagai Mr. Disruption ya. Kenapa? Ya karena dalam era beliau itu banyak sekali pekerjaan yang hilang, bahkan bukan cuma pekerjaan saja, tapi banyak hal juga yang terdisrupsi gitu ya dengan digitalisasi. Contohnya
apa yang paling terkenal dari beliau ini adalah aplikasi apa? Gojek, ya. Jadi dengan Gojek itu memang membawa masalah sedikit ya terhadap ojek yang manual, konvensional seperti itu. Sekarang orang sudah pakai aplikasi, dari mana-mana bisa pesan ojek online gitu ya. Nah, gitu. Jadi kita lihat di sini bahwa prioritas utama perguruan tinggi ya dalam 5 tahun ke depan itu adalah menciptakan SDM yang unggul memimpin masa depan. Nah, jadi kata-kata unggul ini dipilih ya dalam visi misi kita ini juga diselaraskan gitu ya dengan tujuan daripada kementerian seperti itu. Kemudian bahwa proses utamanya itu adalah membina pembelajaran ya pencetakan karakter manusia di dalam mahasiswa di perguruan tinggi. Jadi kampus Merdeka Belajar itu adalah pembelajaran yang relevan dengan dunia industri ya idealnya dengan 3 semester di luar prodi gitu ya. Jadi dalam Merdeka Belajar itu nanti ada 3 semester adik-adik boleh belajar di luar program studinya gitu. Next. Nah, kalau kita lihat kepada generic competence and profesi masa depan itu ada beberapa hal ya kompetensi yang diperhitungkan. Yang pertama itu adalah communication. Jadi komunikasi itu penting. Jadi adik-adik jangan alergi dengan bahasa Inggris ya. Jadi perlu dipelajari. Kenapa? Ya. Karena dalam globalisasi ya, arus global itu keluar masuk kita juga harus bisa berkomunikasi dengan orang-orang dari negara lain seperti itu. Ya, ada enggak yang anti bahasa Inggris di sini? Nah, mulai sekarang mulailah mencintai bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. Nah, di sini kompetensi yang diperhitungkan pertama kali itu adalah komunikasi. Kemudian ada collaboration, ada creative thinking, critical thinking, ya, computation logic, compassion dan sebagainya. Oke, next. Nah, tadi kita melihat tujuan pendidikan tinggi itu adalah menciptakan manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab. Ya, jadi mahasiswa cinta Indonesia dan Pancasila dan berbudaya untuk kepentingan bangsa, gitu ya. Nah, jadi sistem dan proses pembelajaran pada perguruan tinggi ini apa yang ingin kita capai tadi yang kita laksanakan itu adalah Tridharma perguruan tinggi. Jadi dengan berkembangnya zaman, ya semua tadi sudah kita cerita bahwa semua digitalisasi sistemnya seperti itu, maka Nadiem Makarim berpikir bagaimana mengasah keterampilan dan meningkatkan kompetensi mahasiswa selain mendapatkan pendidikan yang hanya dilakukan di dalam kelas, ya dia memperoleh pengalaman yang berbeda dan kompetensi yang berbeda berada di luar kelas. Itulah yang dikatakan dengan merdeka belajar, ya. Next. Nah, ini ada 8 kegiatan dalam Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Yang pertama itu pertukaran pelajar, kemudian ada magang atau praktik industri, kemudian membangun desa atau KKN tematik, ya, kemudian kewirausahaan, kemudian studi atau proyek independen, kemudian mengajar di satuan pendidikan, penelitian dan riset, serta proyek kemanusiaan. Next. Nah, kita lihat di sini, ya, pada pertukaran pelajar, ya. Jadi pengambilan kelas atau semester di perguruan tinggi lain, baik di luar negeri maupun di dalam negeri berdasarkan kerjasama. Kemudian nilai dan SKS yang diambil di perguruan tinggi lain itu akan disetarakan oleh perguruan tinggi masing-masing, serta memberi kesempatan pengalaman belajar dengan meningkatkan
skill di perguruan tinggi lain. Nah, jadi pertukaran pelajar ini adik-adik, ini ada beberapa sistem ya. Boleh pertukaran pelajar prodinya sama tapi di kampusnya berbeda, gitu ya. Boleh juga adik-adik nanti mengambil program studi yang berbeda di kampus yang berbeda. Gitu. Jadi dilakukan ini dalam 1 semester. Include konversinya adalah 20 SKS. Gitu. Ya, tetapi perguruan tinggi, kalau misalkan perguruan tingginya berbeda, itu adalah perguruan tinggi yang menjadi mitra perguruan tinggi asal. Atau juga boleh dilaksanakan pertukaran prodi ya di dalam perguruan tinggi yang sama. Misal dari administrasi bisnis mengambil 20 SKS di program studi administrasi negara. Itu sangat memungkinkan gitu. Jadi itu yang paling dekat nanti mungkin yang akan bisa kita laksanakan di kampus kita. Ya. Oke, next. Kemudian ada magang dan praktik atau praktik industri ya. Ini adalah praktik kerja mahasiswa di sebuah perusahaan atau yayasan nirlaba, organisasi multilateral, instansi pemerintah maupun perusahaan rintisan atau startup. Nah, adik-adik mungkin nanti pengen magang ya, tapi tetap tempat magangnya itu adalah organisasi mitra dari perguruan tinggi asal gitu. Ya, kemarin dibuka oleh kementerian untuk magang bagi adik-adik di perusahaan rintisan BUMN. Yang mana ya Pak Maras ya? Kemudian ada Tokopedia juga. Ya, ada apa kemarin banyak startup kemarin dibuka ya. Tapi ya ini kalau mau mengambil Merdeka Belajar, adik-adik IP-nya juga harus tinggi karena itu juga menjadi syarat utama di dalam pendaftaran gitu ya. Jadi tidak semua bisa mendaftar, tetapi juga ada penyaringan di situ. Oke, next. Nah, kemudian ada yang namanya membangun desa atau KKN tematik. Ya, jadi proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur dan lainnya. Ya, kemudian program ini wajib dibimbing oleh dosen atau pengajar. Kemudian dapat dilakukan bersama dengan aparatur desa, baik kepala desa, bumdes, koperasi dan organisasi desa lainnya. Jadi misalkan adik-adik nanti di semester 5 mulai dibuka Merdeka Belajar, adik-adik pengen membangun desanya ya, pengen menghidupkan bumdes gitu. Silahkan dibuat proposalnya, diajukan ke prodi, kemudian diskusi dengan dosen PA, itu Bu saya mau mengambil Merdeka Belajar, kampus Merdeka untuk ini membangun desa atau proyek desa gitu ya. Saya pengen membangun bumdes di kampung saya, misalkan seperti itu. Itu boleh. Jadi adik-adik nanti akan ditempatkan di sana selama 1 semester, tidak mengikuti perkuliahan di kampus, jadi hanya fokus melaksanakan proyek desa, gitu ya. Nah, tetapi nanti harus ada CPL-nya, capaian pembelajarannya yang ditentukan oleh program studi, gitu. Jadi dalam 1 semester itu adik-adik mengikuti kegiatan ini, mata kuliah yang dikonversi adalah 20 SKS, 20 SKS nanti itu akan ditentukan mata kuliah apa saja yang bisa dikonversi sesuai dengan program kegiatan yang akan adik-adik ambil. Ya, next. Kemudian ada namanya kegiatan kewirausahaan. Jadi kegiatan usaha secara mandiri yang dikembangkan oleh mahasiswa itu dibuktikan dengan proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji dan wajib dibimbing oleh dosen atau pengajar. Ya, jadi tujuan daripada kegiatan kewirausahaan ini adalah menciptakan wirausaha muda. Jadi adik-adik kalau mengambil program ini nanti apa namanya capaiannya itu adalah adik-adik sudah menjadi seorang wirausaha. Jadi setidaknya adik-adik sudah mempunyai tenaga kerja yang adik-adik bangun di dalam bisnis yang adik-adik rintis. Jadi bukti slip gaji dari karyawan itu menjadi capaian pembelajaran daripada kegiatan ini. Jadi kegiatannya nggak boleh ecek-ecek, gitu ya. Harus memang benar-benar dilaksanakan. Jadi misalkan program kewirausahaan diambil, membuat rintisan, ini boleh adik-adik tidak mengikuti pelajaran di kampus, ya, selama 1 semester, seperti itu. Next.
Ini studi atau proyek independen itu adalah proyek yang dikembangkan mahasiswa pada topik tertentu dan dapat dikerjakan bekerja sama dengan mahasiswa lain dan wajib dibimbing oleh dosen atau pengajar. Nah, kalau proyek independen ini nanti harus ini dulu ya, dilihat dulu proposalnya, bukan dikerjakan sendiri tapi bisa bersama-sama dengan mahasiswa yang lain gitu. Oke, next. Kemudian asistensi mengajar di satuan pendidikan. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah maupun atas. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil dan wajib dibimbing oleh dosen atau pengajar. Nah, kalau asistensi mengajar di satuan pendidikan, karena kita basicnya bukan dari pendidikan gitu ya, ini kita bisa mengikuti kalau ada program nasional saja gitu. Jadi kalau kita mau melakukan secara independen, ini mungkin belum diperkenankan. Jadi kalau kementerian yang membuka program ini, kemudian adik-adik mau ikut boleh gitu, ya karena kita basicnya bukan dari pendidikan, ya. Next. Kemudian ada penelitian dan riset. Jadi kegiatan riset akademik baik sains maupun sosial humaniora yang dilaksanakan di lembaga riset atau pusat studi. Jadi dapat dilakukan di lembaga riset seperti LAPAN, LIPI atau BRIN dan perguruan tinggi dan sebagainya. Jadi wajib dibimbing oleh dosen atau peneliti. Nah, ini sebenarnya ini bisa kita lakukan ya. Biasanya tiap tahun dosen-dosen kita ini kan mendapat hibah penelitian. Nah, jadi adik-adik nanti boleh mulai dari sekarang nih di screening lah atau disorot nih dosennya siapa yang mau mulai dapat hibah. Nah, boleh nempel nanti gitu ya dengan dosennya untuk melaksanakan riset atau penelitian. Next. Ini ada proyek kemanusiaan, yaitu kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui oleh universitas maksudnya ini ya, atau kampus ya, wajib dibimbing oleh dosen atau peneliti. Nah, kalau untuk proyek kemanusiaan ini boleh dilakukan secara mandiri ya. Cuman kalau di daerah kita kayaknya kebencanaan sepertinya masih jauh ya Pak Maras ya, belum ada ya. Tapi kalau seperti di daerah Padang itu kan rawan gempa, kemudian di Jogja juga di daerah-daerah lain. Nah, ini biasanya menjadi favorit mahasiswa untuk melakukan Merdeka Belajar gitu. Jadi mereka melakukan proyek kemanusiaan. Contohnya mereka mengevakuasi korban bencana gitu ya. Kemudian mereka melakukan apa dalam hal membantu korban-korban bencana itu. Jadi boleh itu dilakukan selama 1 semester gitu. Ya, tapi dengan ada juga capaian-capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh mahasiswanya. Oke. Terus? Nah, pertanyaannya, apakah IAKSS menawarkan semua bentuk pembelajaran di luar kampus? Ya, itu jawabannya adalah dilakukan secara bertahap. Seperti yang saya ceritakan tadi bahwa tidak semua program dari 8 program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini bisa kita adopsi semuanya di kampus kita. Jadi karena ada keterbatasan ya, kita akan melaksanakan secara bertahap. Ya, jadi adik-adik yang nanti mungkin ada keinginan untuk mengambil Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka sudah bisa dibuat ancang-ancang meskipun belum langsung bisa dilaksanakan. Ya, jadi kapan Bu bisa dilaksanakan? Itu dimulai dari semester 5. Ya, jadi boleh 3 semester itu berada di luar kampus. Semester 5, 6 dan 7. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau 1 semester ada konversinya 20 SKS. Nah, jadi 20 dikali 3 dan 60 SKS yang boleh adik-adik ambil di luar kampus. Gitu. Tentu saja ini harus melakukan pembimbingan ya. Kemudian juga harus dibuat schedule perencanaan yang baik supaya capaian pembelajarnya bisa dicapai dengan baik. Ya. Oke, next. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu lah. Mau main lagi? Mau main lagi? Lagi ya main. Oke, Kak, file selanjutnya Kak. Kita sekarang main puzzle. Berdiri yuk, kita main puzzle.
Bisa lihat ya, kita main puzzle tebak gambar ya. Ah. Ya, kita main puzzle tebak gambar. Tapi ini kayaknya gampang deh ya. Next. Ya. Kita start game. Oke, start. Start. Tunggu dulu. Ini kayaknya ada kesalahan. Oke, terus next Kak. Next. Pelan-pelan pencetnya ya Kak. Terus. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada pertanyaannya di sini. Apa? Kalian. Kalian hewan yang masa aku sih, aku nggak mau menyebut itu ya. Hewan yang suka makan wortel ya. Nanti ada puzzle-nya. Kemudian nanti kalian harus menebak apa itu. Oke. Klik satu Kak, klik. Pelan-pelan aja. Apa suaranya tadi? Next. Ini nggak aci nih kayaknya. Kok jawabannya udah ada ya? Mana ya ini bagian ininya ya? Betul ya, ini kesalahan teknis kayaknya. Oke ya, kita mulai yang tadi. Next. Belum. Oh. Next. Klik. Klik. Oke, next. Oke ya, mulai ya. Ayo operator, mainkan. Jadi answernya apa? Apa? Burung merpati, burung hantu, burung beo, atau burung perkutut? Oke, next. Nah, ini pertanyaannya adalah hewan yang suka membangunkan manusia di pagi hari. Siapa? Oke, coba lihat jawabannya Kak. Susun puzzle-nya. Nah, siapa ya kira-kira? Yang tidak menjawab maju ya. Ayo terserah kakak-kakaknya. Oke. So, the answer is jawabannya adalah ada yang bilang bebek. Next. Oke, next Kak. Masih juga ada yang salah. Masih ada yang salah? Masih ada yang salah. Aku hidup di air, gigiku tajam. Banyak yang bilang aku adalah predator. Ayo, susun. Ayo, apa jawabannya? The answer is, apa jawabannya? Ikan hiu. Hiu. Dibilang pula ikan lumba-lumba. Ada yang Ikan bilang apa? lumba-lumba? Ikan cupang, ya ampun, ya Allah. Ikan cupang katanya ya. Giginya ikan cupang begitu serem juga Ibu. Oke, next. Aku hidup di kutub, berjalan dengan dua kaki. Siapakah aku? Oke, susun puzzle-nya.
Nggak jawab. Oh, Nah, dia tidak jawab. pokoknya kalau nggak jawab juga Ah. ditarik. Oke, the answer is Penguin. penguin. Ada yang bilang ulat tadi? Oh, nah. Oke, next. Wow. Belum Wow. Kak, adik yang di depan ini santai sekali dia. Diam. Ih, tadi ibu dengar ada yang jawab unta. Ah, Iya. Oke. The answer is apa jawabannya? zebra. Oke. Next, Kak. Benar. Apa? Benar nih jerapah. Oke. Next. Apa ini memiliki belalai dan taring? Diam-diam. Adik-adik, boleh bilang gajah tapi jangan nunjuk saya. Itu ya. Ya. Apa jawabannya? Gajah. Oke. Ada lagi Kak? Next. Oke. Selesai. Selesai. Tepuk tangan. Tangan. Nah, ini ini yang cewek-cewek. Ayo bergabung ya di sini yuk. Oh gitu. Kalau ada buaya tadi pananang gitu ya. Oh, nggak ada buaya Pak ya? Oh iya, nggak bisa. Ayo Pak Nanang. Ayo. Tarik Pak Nanangnya. Ayo cepat Pak Nanang. Ini kita permainnya disuruh ngapain nih Kak? Enaknya disuruh ngapain Kak? Hah? Kita suruh ngapain nih? Ayo. Itu tadi ibu juga mau suruh kayak gitu. Yang cowok kita suruh joget, yang cewek kita suruh nyanyi. Oke. Lagunya gini. Tekotek, anak ayam turun berkotek. Kalian memperagakan bagaimana ayam berkotek. Oke? Yuk. Ya. Tuh. Nih mikrofonnya nih. Yuk, ayo. Kotek. Anak ayam turun berkotek. Kotek. Ayam turun. Tekotek, anak ayam turun berkotek. Tekotek, anak ayam turun berkotek. Turunnya 4, mati 1, tinggallah 3. Anak ayam turunnya 3, mati 1, tinggallah 2. Tekotek, anak ayo ikut, ayo ikut sana. Kalian nggak nyanyi, makanya ikut. Kalian nggak mau nyanyi. Wah, mati ayamnya 1, mati 1, tinggallah. Ayo terus goyang. Ayo, ini ayam. Yang mana, Pak?
tepuk tangan dulu. Oke ya. Oke, terima kasih adanya semua. Iya KSS, Unggul dan bermartabat. Kampus Tosca. Get more success. Demikian materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri kita, Ibu Naning Istianingsih, SE, ME, CLMA, CPR, CPR.